Bahkan pada hari ini setahu saya, Mas Pram itu bilang, "Pak Jokowi dukung saya." Iya, coba aja cek di elit politik Abang Karti pasti tahu itu. Jadi Mas Pram itu kemana-mana bawa kartu Pak Jokowi dalam berkomunikasi politik dengan para elit politik. Bismillahirrahmanirrahim. Spektrum kekuatan politik Pak Jokowi sampai hari ini masih sangat kuat. Dan juga bukan hanya kekuatan politik, kepuasan masyarakat, kepuasan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi juga masih sangat kuat. Terbukti dari hasil survei masih 72%. Hal itu membuktikan bahwa Pak Jokowi sampai hari ini masih sangat kuat ya surveinya terhadap bagaimana kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Meskipun dari beberapa masalah yang ditimpanya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi yang kemarin-kemarin ini diisukan dan difitnah, yang katanya Mas Kaisang pakai private jet atau Mbak Erina Gudono apalah-apalah yang katanya bau ketek dan sebagainya itu. Namun masyarakat juga masih tidak peduli terhadap isu-isu itu. Saya ada video menarik untuk kita tonton bersama. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama ya. Masyarakat Indonesia sebagai follow up-nya justru juga mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata tokoh-tokoh politik kita itu naik private jet itu sudah sering terjadi. Di media sosial kita lihat misalnya Ibu Mega naik private jet, Mbak Puan naik private jet. Daftarnya lebih panjang daripada Kaisang. Daftarnya lebih panjang dari Bobi. Mas Anies juga naik private jet. Pak Mahfud naik juga private jet. Ustadz Abdul Somad naik juga private jet gitu. Ya terus terang saya juga naik private jet. Kalau misalnya saya mau ke Singapura, kebetulan teman saya Jeffrey Giovanni juga pulang ke sana karena rumahnya di Singapura. Saya ikut aja dengan pesawatnya Jeffrey Giovanni. Abang kalau misalnya mau ke Singapura bang, telepon-telepon aja Jeffrey Giovanni. Siap. Dia sekarang tiap 2 minggu tuh bolak-balik. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura. Udah biasa lah. Udah biasa dilakukan oleh berbagai tokoh-tokoh yang lain gitu. Ya, jadi bahkan kalau kita bicara misalnya Ibu Mega, ya bicara Mbak Puan gitu ya. Memang juga pejabat negara gitu. Tapi apa kemudian naik private jet itu gratifikasi? Belum tentu gitu. Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa beliau naik private jet, ya kebetulan Pak JK punya pesawat, tujuannya kemana tuh yang dijelaskan? Ke Makassar ya. Itu tujuannya sama dengan Pak JK, ya sudah jalan aja bersama-sama gitu. Gini, Ibu Mega itu pada hari ini masih pejabat negara bang. Walaupun mantan presiden, beliau adalah dewan di BPIP, kemudian di BRIN, 2 malah bang. Mbak Puan masih menjabat sebagai ketua DPR. Pak Mahfud waktu naik private jet tahun 2023 itu masih Menko Polhukam. Saya agak ingat itu kenapa? Karena di situ juga ada foto teman kita, teman kami, almarhum Ferry Mursidan Baldan. Beliau itu meninggal bulan Desember 2023 dan penerbangan yang dinaiki oleh Pak Mahfud bersama Pak JK, Mas Anies kalau nggak salah segala macam itu bulan November gitu loh, sebelum berpulang. Gitu Bang. Jadi justru beliau-beliau yang saya sebutkan namanya ini sedang menjabat Bang. Artinya konteks itu kan juga sangat-sangat penting gitu ya. Termasuk mungkin yang pada hari ini ya mungkin orang enggan membicarakannya dan dianggap receh dan dianggap nggak pantas gitu. Tetapi ya saya sebut saja ya karena ini kan ramai di media. Soal bau ketek misalnya. Izin saya ngomong begini dan sambil ketawa. Kenapa? Mbak Erina itu adalah putri Indonesia, pemenang putri Indonesia, Provinsi Yogyakarta. Mungkin nggak kira-kira penyelenggaranya begitu meloloskan seorang pemenang yang bau ketek. Maksud saya kita pakai logika-logika dasar saja lah. Ya, apa mungkin ya seorang putri Indonesia menang Jogja lalu kemudian tarung ke pusat ke nasional, salah satu syarat paling mendasar itu tidak terpenuhi gitu loh. Jadi cara pandang kita itu harus Apa ada syarat tidak boleh keteknya bau?
Ya pakai logika aja Bang kira-kira. Iya ketiak, mohon maaf, ketiak. Ini kan saya soal dukungan politik. Dukungan politik. Pada hari ini Pak Jokowi masih mendapatkan dukungan politik yang spektrumnya sangat luas. Ya. Praktis sampai hari ini partai politik yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu saja, PKS. Nah, PKS secara gestur politik sudah bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Pak Prabowo buat saya masih satu paket dengan Pak Jokowi sampai dengan hari ini, lepas dari teori-teori fragmentasi atau perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Yang bahkan lebih jauh lagi, PDI Perjuangan pun yang sedang pada posisi dianggap berkonflik dan tidak sejalan dengan Pak Jokowi pun, menterinya masih ada di dalam dan tidak pernah menyatakan keluar. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung Pak Jokowi ya 2014-2019 dan kata Abang tadi masih kartu anggotanya PDI Perjuangan, dan menurut saya boleh kita anggap begitu karena nggak pernah ada pernyataan resmi bahwa Pak Jokowi diberhentikan, dan ada menterinya juga masih di dalam walaupun kemudian belakangan ini mundur lagi 2 orang karena maju gubernur, tapi PDI Perjuangan saya hakul yakin masih sampai akhir juga akan mendukung masa jabatan Pak Jokowi, Bang Karni. Ya. Dan mundurnya Mas Pram dan mundurnya Bu Risma itu bukan karena suatu konflik terbuka, tetapi karena beliau berdua ini maju sebagai calon kepala daerah gitu. Bahkan pada hari ini setahu saya, Mas Pram itu bilang Pak Jokowi dukung saya. Iya, coba aja cek di elit politik Abang Karni pasti tahu itu. Jadi Mas Pram itu kemana-mana bawa kartu Pak Jokowi dalam berkomunikasi politik dengan para elit politik gitu loh. Jadi seburuk-buruk hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan pada hari ini, hemat saya itu tidak sampai pada titik yang akan membuat yang Abang bilang tadi hard landing atau crash landing Bang. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih, faktor kunci dari proses transisi ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik menjadi presiden baru pada tanggal 20 Oktober dan segera ya akan memimpin pemerintahan, pasti sangat berkepentingan agar pemerintahannya dimulai dengan suasana yang kondusif, Bang. Dari apa yang dipaparkan oleh Mr. Q, saya rasa memang ada betulnya juga. Dari dulu banyak pejabat negara itu memakai private jet ya. Bukan hanya Mas Kaisang saja, semuanya memakai, mulai dari Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Pak Anies Baswedan, terus yang terakhir yang sempat viral juga ada Pak Mahfud MD, ada Ustaz Somad, banyak memakai private jet. Sehingga kenapa harus Mas Kaisang yang disalahkan ketika Mas Kaisang juga menggunakan private jet? Kita semuanya tidak tahu apakah private jet itu Mas Kaisang pinjam atau tidak. Kita kan juga tidak tahu. Terus kemudian Mas Kaisang juga tidak pernah mengklarifikasi itu. Ngapain juga kan begitu. Toh pejabat-pejabat yang lain memakai itu. Seharusnya ketika waktu itu misal seperti Pak Mahfud MD tahun lalu memakai private jet, seharusnya klarifikasi juga dong. Kenapa baru Mas Kaisang ini memakai private jet lalu trending di media-media manapun, sehingga yang kena adalah keluarganya Pak Jokowi lagi kan begitu. Gini pemirsa, 10 tahun Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden di Republik ini. Banyak sekali cacian-cacian, fitnaan terhadap beliau. Bukan hanya Pak Jokowi. Yang bikin saya batin itu bukan hanya Pak Jokowi. Bu Iriana Jokowi juga kena imbasnya. Bayangin kalau itu terjadi terhadap keluarga kalian, bagaimana sikap kita?
Dari saking sabarnya Pak Jokowi, beliau tidak pernah merespon, beliau tidak pernah membalas fitnaan cacian terhadap keluarganya. Bagaimana Mas Gibran hari ini, bagaimana Mas Kaisang, sampai terakhir menantu dari Pak Jokowi yaitu Mbak Irina Gudono juga kena imbasnya oleh netizen itu. Bayangin. Cuma sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah membalas fitnaan, cacian itu, isu-isu yang sudah menimpa terhadap keluarganya. Dari saking lebarnya hatinya Pak Jokowi, sudah biasa katanya Pak Jokowi. Bagi saya itu tidak biasa Pak, bikin sakit hati sebenarnya. Cuma bagaimana saya bisa membantu Bapak? Saya nggak bisa, punya keterbatasan segala macam. Pemirsa dimanapun kalian berada, hari ini istrinya Mas Kaisang sedang hamil muda. Mohonlah jangan selalu untuk dibuat isu-isu miring lah. Batin juga, pikiran juga akan kena imbasnya. Padahal mereka berdua, ya kesalahan hidupnya ya hidupnya Mas Kaisang. Kenapa kok para elit politik ini yang tidak senang gitu, yang harus diperiksa KPK lah. Sempat tersebar luas yang katanya istrinya Mas Kaisang bau ketiak dan sebagainya itu. Ya. Terus kemudian diwacana-wacana bahwa Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan oleh barisan-barisan partai. Saya rasa isu itu ya isu yang memang hari ini sedang berkembangnya. Cuma terakhir ketika Pak Jokowi menghadiri acaranya Partai Gerindra, tepat di depan seluruh kader partai, seluruh ketua umum partai yang ada di Republik ini, Pak Prabowo mengatakan, siapapun yang mencubit Pak Jokowi, maka yang akan merasakan sakitnya adalah seluruh kader Gerindra. Bagi saya itu adalah membuktikan komitmen dan konsisten Pak Prabowo akan tetap mengawal sampai akhir ketika Pak Jokowi lengser. Tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober. Pak Jokowi turun dari kepresidenan, ya Pak Jokowi bisa apa ya, kembali lagi ke Solo. Beliau tidak akan pernah cawi-cawi lagi ya, mungkin beliau akan mengurus bagaimana tatanan kenegaraan ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya Pak Jokowi kembali lagi dengan kebiasaan sehari-hari. Tapi saya rasa pasti banyaklah pemirsa rakyat masyarakat di Indonesia yang suatu saat pasti rindu terhadap Pak Jokowi. Saya rasa itu jadi kekuatan politik Pak Jokowi yang masih ngefek ya, termasuk di Jakarta PDIP nih. PDIP sampai sekarang masih membawa kartu nama Pak Jokowi. Saya didukung oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi mendukung saya. Begitu katanya Mas Pramono Anung itu. Beliau ketika kampanye di Jakarta, beliau mengatakan Pak Jokowi mendukung saya didukung oleh Pak Jokowi. Terus begitu. Artinya apa? Pak Jokowi mempunyai efek yang masih positif terhadap elit-elit politik, sekalipun partai politik ya. Jadi artinya kalau dibilang Pak Jokowi ini sudah melemah, saya rasa itu masih jauh dari kata benar. Karena sejauh ini yang pasti Pak Jokowi masih punya efek, dan kita harus tetap mendoakan yang baik-baik terhadap presiden kita yang hampir punah ya, tinggal 1 bulan 8 hari kalau nggak salah. Dan semoga Pak Prabowo juga bisa menggantikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.